globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini, tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang jelas, kecuali hanya sekedar definisi kerja, sehingga bergantung pada sisi nama orang tersebut melihatnya. Selanjutnya yaitu sejarah globalisasi. Menurut sejarawan, globalisasi sebagai fenomena pada abad ke-20 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Namun, sebenarnya interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Para pedagang Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain baik melalui jalan darat atau sutra maupun jalur laut untuk berdagang. Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluruh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi. Fase selanjutnya yaitu ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Lalu ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberikan kebenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia. Baik, selanjutnya saya akan bahas terkait teori globalisasi. Menurut Cochrane dan Paine menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yakni yang pertama yaitu para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat yang sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. Yang kedua yaitu para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evaluasi dari produksi dan perdagangan kapital. Yang ketiga yaitu para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau setidaknya dapat dikendalikan. Faktor munculnya globalisasi. 1. Berkembang pesat teknologi komunikasi. Berkembang pesatnya teknologi komunikasi dimungkinkan oleh perkembangan dalam infrastruktur teknologi dan telekomunikasi dunia. Di setiap rumah dan kantor dilengkapi dengan tip, mesin fax, televisi kabel dan digital, mail elektronik dan internet. Penggunaan internet dan tip genggam mempercepat dan memperdalam proses globalisasi. Semakin banyak orang menjadi terhubung interconnect melalui pengguna teknologi dan bahkan sampai ke kampung-kampung terkecil yang sebelumnya hampir tidak bisa dibayangkan bisa menggunakan teknologi ini.
dewasa ini semakin banyak negara mengakses jaringan komunikasi internasional yang pada dekade sebelumnya hampir mustahil diwujudkan. 2. Adanya integritas ekonomi dunia. Globalisasi juga semakin mungkin terjadi oleh adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi didasarkan pada pertanian atau industri, melainkan semakin didominasi oleh kegiatan perekonomian tanpa bobot. Adapun perekonomian tanpa bobot adalah perekonomian yang produknya adalah informasi seperti perangkat lunak komputer, produk, media dan hiburan, dan jasa berbasis internet. Perekonomian berbasis pengetahuan ditandai oleh munculnya banyak konsumen yang cakap teknologi dan yang mudah menguasai. Kemajuan terbaru dalam bidang komputerisasi, brand dan telekomunikasi serta mempraktekannya dalam kehidupan keseharian mereka. Demikian partisipasi dalam jaringan distribusi dunia yang sangat penting dalam berbasis tengah pasar global yang berkembang begitu cepat. Sebab-sebab meningkatnya globalisasi. Nah, adapun sebab-sebab meningkatnya globalisasi adalah terjadinya perubahan politik dunia dan adanya aliran informasi yang begitu cepat serta berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, adapun poin pertama sehingga meningkatnya globalisasi, yang pertama itu adalah perubahan politik dunia. Nah, menurut Anthony Giddens, ada sejumlah pengaruh politik yang menjadi kekuatan penggerak di balik meningkatnya globalisasi. Kemudian di poin kedua, aliran informasi yang cepat dan luas. Nah, poin ini yaitu terjadinya pergeseran ke cakrawala berpikir global ini memiliki dua dimensi. Pertama, sebagai anggota masyarakat global. Nah, kemudian poin ketiga, berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan transnasional. Nah, perusahaan transnasional ini adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa lebih dari satu negara, merupakan jantung perekonomian global. Nah, adapun faktor macam-macam globalisasi. Nah, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi. Globalisasi ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi begitu, dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Nah, globalisasi perekonomian juga mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Nah, kemudian adapun globalisasi kebudayaan. Globalisasi kebudayaan mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat. Nah, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai begitu, values, dalam kurung values. Nah, yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai sebab munculnya globalisasi, kemudian macam-macam globalisasi. Dampak globalisasi. Globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun contoh dampak positif dari globalisasi yaitu yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai rasa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional.
dan yang ketiga tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan adapun dampak negatif dari globalisasi, yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media TV, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin lenturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Dan yang ketiga, maraknya penyelundupan barang di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, globalisasi meyakinkan masyarakat kepada ideologi liberalisme, dan jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang mulai membanjiri di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya barat. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bagaimana masyarakat dalam menghadapi globalisasi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat ramah, menghargai perbedaan, menghormati antar sesama, dan berakhlak baik. Dalam menyelesaikan masalah pun, masyarakat Indonesia selalu dengan musyawarah, sehingga mencapai persetujuan yang sama. Tetapi sekarang, masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan apa yang saya sebutkan tadi. Saat ini, masyarakat Indonesia mengalami krisis moral, sehingga mereka berpikir pendek, tidak menghargai perbedaan, sangat labil emosinya, dan malas. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat sulit menyaring informasi dari media seperti TV, internet, dan lain-lain. Informasi yang baik dan buruk mereka terima begitu saja dan diaplikasikan di kehidupan mereka. Faktor lainnya dikarenakan pembangunan ekonomi yang tidak merata, hidup tidak sejahtera, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Akibat adanya globalisasi pada teknologi, terdapat dampak buruk dan baik sehingga kita perlu berhati-hati. Kita perlu waspada terhadap informasi yang kita terima. Tidak semua informasi harus kita terima begitu saja dan dilakukan di kehidupan. Banyak budaya luar yang seharusnya kita tidak dapatkan, misalnya gaya hidup yang kurang baik, etika berbicara yang kasar, mengikuti mode pakaian yang terlalu terbuka, dan lain-lain, yang menyebabkan hilangnya budaya Pancasila dan aturan agama yang diabaikan. Hal ini sudah dirasakan dan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kita, misalnya dimanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan penipuan, melakukan penghinaan terhadap agama, pornografi, dan mempelajari hal yang tidak baik. Hal itu disebabkan kemajuan teknologi pada sistem jaringan yang tidak disaring informasinya buruk.
Dampak baik adanya globalisasi, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat.